Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Simamora. Saya seorang mahasiswi semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya kuliah di Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Bahriyatul Ulum Pandan. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Prasekolah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sri Hayati Damanik MA. Baiklah, langsung saja saya ingin menjelaskan apakah itu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaiannya dengan lingkungan sosialnya. Yang mana pendidikan prasekolah itu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah ataupun di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah sejak tahun 1990-an sampai dengan 1960 tidak banyak berbeda. Adapun konsep pendidikan prasekolah yang dibatasi, yang dipergunakan oleh para ahli pada umumnya ada 3. Yang pertama, masa awal. Yang dimaksud dengan anak masa awal adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Dan yang kedua, tatanan anak masa awal yang menunjukkan pelayanan untuk anak sejak lahir sampai 8 tahun. Ketiga, pendidikan awal masa anak terdiri dari pelayanan yang diberikan dalam tatanan masa awal anak. Adapun pelaksanaan pendidikan prasekolah yang didasari dengan beberapa asumsi, yaitu pendidikan sudah harus dimulai sejak dalam buayan sampai ke akhir hayat. Bahkan, pendidikan sudah harus dimulai sejak masih dalam kandungan. Semakin cepat pendidikan dimulai, semakin mudah pula pelaksanaan pendidikan. Artinya, semakin mudah seseorang memulai pendidikan, semakin cepat pemahamannya. Tetapi, jika semakin dewasa pendidikan dimulai, maka semakin susah diajarkan. Nah, dalam prasekolah ini ataupun praskul merupakan pilihan pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah. Prasekolah merupakan sebagai dari sistem pendidikan Indonesia. Kementerian Pelajaran Indonesia menyediakan pendidikan prasekolah bagi anak-anak berumur 4 hingga 8 tahun memasuki prasekolah lebih awal, terutama bagi anak-anak daripada golongan berpendapatan rendah. Antara lain yaitu pendidikan sebelum lahir, yang dimana pendidikan prenatalis, yaitu pendidikan dalam kandungan. Dan yang kedua, pendidikan setelah lahir,
pendidikan postnatalis. Nah, bagaimanakah isi pendidikan pranatalis dalam pendidikan? Pranatalis ataupun pendidikan dalam kandungan memiliki 3 isi. Yang pertama, berkaitan dengan kesehatan, yaitu rajin memeriksa kandungan ke puskesmas atau ke dokter ahli anak. Yang kedua, berkaitan dengan keamanan, seperti menjaga kandungan agar tidak terbentur. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nutrisi, mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup untuk anak. Sedangkan pendidikan postnatalis atau pendidikan setelah lahir terdiri dari 3 jenis pula. Yang pertama, sekolah titipan atau tempat penitipan anak, atau bisa dikatakan daycare, yang dimana daycare ini upaya yang telah terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari, bila mana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap, yang bertujuan membantu dalam hal mengasuh anak-anak yang ibunya sedang bekerja. Yang kedua, kelompok bermain atau play group. Bermain merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat, bahkan banyak orang lain. Dan para orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya pada kelompok bermain tertentu dengan alasan seperti untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas dan fungsi tanggung jawab dari hal mengasuh anak. Kelompok bermain itu sendiri dilaksanakan sebelum anak memasuki taman kanak-kanak dengan kisaran usia 1-4 tahun. Suhasman tahun 1978 mengemukakan suatu batasan bermain, bukan bekerja. Bermain adalah pura-pura. Bermain bukan suatu yang sungguh-sungguh. Bermain bukan suatu yang produktif, dan sebagainya. Dan yang ketiga, taman kanak-kanak atau sering disebut dengan TK, yang didirikan sebagai salah satu usaha mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. TK merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur prasekolah. Adapun tujuan TK yaitu membentuk manusia Pancasila serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap, sehat, dan terampil, bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan negara. Sedangkan tujuan khususnya TK itu sendiri yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologisnya. Yang kedua, memberikan bimbingan
yang seksama agar anak memiliki sifat dan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mencapai kerentangan mental dan fisik yang ditumbuhkan agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Landasan Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 2 menyebutkan bahwa selain jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah. Maksudnya, pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan dan keterampilan yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 0486 Undang-Undang 1992 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 telah dinyatakan bahwa pendidikan taman kanak-kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sesuai dengan sifat-sifat alamiah anak. Nah, adapun kurikulum pendidikan prasekolah, konsep yang telah digunakan ialah belajar sambil bermain dengan menekankan pembelajaran bertema dan kadang-kadang pembelajaran mengikuti aktivitas kelas, aktivitas kelompok, dan aktivitas individu. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang pendidikan prasekolah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.